Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak saya kelas 10, silakan mengikuti mata kalian pada materi hakikat bangsa dan negara. Semoga dengan materi yang diberikan kalian bisa memahami dan kalian bisa tahu isi dan makna dari hakikat bangsa dan negara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat bangsa dan negara. Hakikat bangsa dan negara di bab 1 akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, tolong bisa dipahami agar kalian bisa mengerti arti kata bangsa dan negara. Oke, kita mulai dari hakikat bangsa. Apa sih pengertian bangsa secara umum? Oke, pengertian bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki suatu paham atau ideologi yang sama baik dalam organisasi, kekuasaan maupun dalam suatu negara. Di sini ada dua arti dari bangsa, yaitu baik secara sosiologis dan antropologis. Dibedakan menjadi dua, yaitu secara etnis dan kultural. Secara etnis yaitu sekumpulan manusia yang mempunyai satu keturunan atau ras yang tinggal dalam suatu wilayah dan memiliki ciri jasmani yang sama. Sementara secara kultural yaitu yang memiliki ciri khas kebudayaan yang sama, baik itu adat istiadat, bahasa maupun mata pencarian. Ciri-ciri bangsa. Ada beberapa ciri bangsa. Yang pertama adalah bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki satu rasa kebersamaan, memiliki wilayah, memiliki kehendak bersama, memiliki keanggotaan yang bersifat kebangsaan, serta terbentuk karena suatu kesamaan, baik dalam identitas budaya, agama, bahasa, ataupun ras budaya. Oke, kita lanjut. Terjadinya bangsa. Munculnya suatu bangsa tidak terlepas dari hubungan antar manusia di dalamnya. Dalam menjalani hubungan sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain atau bantuan sesama, karena manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial, manusia bergantung kepada manusia lain. Unsur-unsur membentuk bangsa, ada komunitas politik, kemudian memiliki batas wilayah yang jelas dan berdaulat. Kita memiliki komunitas politik, kemudian mempunyai batas wilayah yang jelas, yaitu ada batas alam, ada batas buatan. Batas alam adalah batas yang sudah ada di alam, misalnya ada gunung, ada laut, samudra. Kemudian kalau batas buatan adalah batas yang dibuat oleh manusia. Oke, kita lanjutkan. Faktor pembentuk bangsa, ada primordial, sakral, tokoh, sejarah, perkembangan ekonomi. Hakikat negara. Negara secara umum adalah organisasi dari masyarakat atau kelompok yang mempunyai kekuasaan mengutus, atau bisa dikatakan negara itu adalah sebagai suatu alat. Pengertian negara pun ada dari beberapa pendapat para ahli. Ada Hall Council, Logeman, John Boden, Franz, dan Profesor Miriam Budiarjo. Bisa kalian baca di situ ya. Logeman adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Sementara Profesor Miriam Budiarjo, organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah serta ditaati oleh rakyatnya. Oke, sifat-sifat negara. Memaksa, monopoli, mencakup semua. Memaksa. Negara memiliki kekuasaan memaksa kepada seluruh warga negara untuk apa? Untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh negara. Harus ditaati. Untuk mencapai apa? Suatu masyarakat yang tertib. Kemudian memonopoli. Artinya hak negara guna melaksanakan sesuatu dengan tujuan bersama. Karena negara memiliki tujuan yang sama. Kemudian mencangkup semua, bahwa peraturan itu, perundang-undangan itu dibuat tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi untuk semua warga negara atau semua rakyat. Selanjutnya, unsur-unsur terbentuknya negara. Ada wilayah, ada rakyat, kedaulatan, pemerintahan yang berdaulat, kemudian ada pengakuan dari negara lain. Wilayah
yaitu suatu daerah yang menjadi kekuasaan sebuah negara dan menjadi tempat tinggal rakyat. Wilayah merupakan salah satu hal yang utama yang harus ada dalam suatu negara. Karena apa? Ada negara itu akan ada atau diakui apabila ada wilayah. Karena tanpa ada wilayah, rakyat akan tinggal di mana? Kemudian yang kedua, unsur konstitusi yang kedua adalah rakyat, penduduk yang bertempat tinggal di sebuah negara. Rakyat dalam suatu negara sangat penting. Kenapa? Karena secara konkret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian adanya kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Negara memiliki kekuasaan atas penduduknya. Oleh karena itu, negara menuntut loyalitas mutlak dari negaranya. Selanjutnya, pemerintah, yaitu suatu organisasi yang bertindak untuk menjalankan kepentingan-kepentingan bersama atas nama negara dan melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi dengan tujuan apa? Untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kemudian pengakuan dari negara lain, sangat penting pengakuan dari negara lain. Misalnya saja kita mendapat pengakuan dari negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia adalah negara Mesir. Negara Mesir mengakui bahwa negara Indonesia telah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1945. Oke, kita lanjutkan. Tujuan negara. Tujuan negara di sini adalah ada dua, mengatur penghidupan negara dan mengatur serta menjalankan pemerintahan. Tujuan negara Indonesia, yang pasti kalian tahu adalah tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi negara, menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa. Fungsi negara terbagi menjadi dua, yaitu fungsi reguler dan fungsi pembangunan. Fungsi reguler di sini ada 4, yaitu fungsi politik, fungsi diplomatik, fungsi yuridis, fungsi administratif. Fungsi politik maksudnya apa? Fungsi ini merupakan kewajiban negara yang timbul setelah negara tersebut lahir. Fungsi ini punya 2 aspek, yaitu pemeliharaan ketenangan dan ketertiban serta pertahanan dan keamanan. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi diplomatik. Suatu negara tidak akan hidup secara sempurna tanpa adanya hubungan dengan negara lain, sehingga perlu menjalin hubungan persahabatan yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah fungsi yuridis. Artinya apa? Negara harus dapat menjamin adanya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat dengan mengatur tata bernegara dan tata bermasyarakat. Agar apa? Agar negara memiliki kekuatan hukum. Kemudian fungsi administratif, maksudnya negara mempunyai kewajiban menata birokrasinya demi terwujudnya tujuan negara dengan bersumber pada aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi pembangunan, yang terakhir fungsi pembangunan. Dalam hal ini, perubahan yang terencana yang harus dilakukan terus-menerus oleh negara menuju perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi negara itu berdiri harus memiliki pembangunan untuk apa? Untuk lebih baik dari sebelumnya. Kemudian selanjutnya, fungsi negara Indonesia. Tugas keamanan, pertahanan, dan ketertiban untuk meningkatkan kesejahteraan, kemudian untuk meningkatkan pendidikan, serta mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia. Jadi fungsi dari NKRI ini berkesinambungan dengan tujuan negara Indonesia yang ada 4, yaitu kesejahteraan, kemajuan, kemudian ketertiban, dan kecerdasan. Fungsi berkesinambungan dengan tujuan negara Indonesia. Oke, di situ bisa kalian baca tujuan negara menurut pendapat para tokoh. Ada Plato, Immanuel Kant, Hugo. Kemudian ada dari Machiavelli, Cranenburg, dan Thomas Aquinas. Bisa kalian baca ya. Kemudian, asal mula terjadinya negara, yaitu secara faktual dan teoritis.
Secara faktual ada okupasi, fusi, akesi, anekesi, proklamasi, inovasi, separatis, pendudukan atas wilayah. Okupasi itu adalah pendudukan, fusi, peleburan, kesi, penyerahan, anekesi, pencaplokan, proklamasi itu terjadi di negara kita, inovasi, pembentukan baru, separatis adalah pemisahan, dan yang terakhir adalah pendudukan atas wilayah. Kemudian yang terakhir adalah teoritis. Ada ketuhanan, kekuasaan, ada perjanjian masyarakat, dan hukum alam. Jadi di sini untuk teoritis ada teori-teori mengenai asal mula terbentuknya negara. Asal mula terbentuknya negara menurut teori ketuhanan bahwa negara itu ada berdiri karena Tuhan, terbentuk karena Tuhan, kehendak Tuhan. Tokohnya siapa? Adalah tokohnya Thomas Aquinas. Sementara teori kekuasaan bahwa negara itu berdiri karena adanya kekuasaan dan penaklukan. Tokohnya siapa? Ada Leon Deguit. Kemudian perjanjian masyarakat, bahwa negara itu berdiri karena adanya suatu perjanjian dalam masyarakat. Tokohnya siapa? Thomas Hobbes. Kemudian teori hukum alam, bahwa segala sesuatu itu sudah berjalan menurut hukum alam, mulai dari lahir, berkembang, mencapai puncak, layu, dan akhirnya mati. Itu adalah teori-teori asal mula terjadinya negara. Bentuk-bentuk negara. Ada teori modern, jumlah orang yang memerintah. Teori modern ada kesatuan, federasi, kemudian jumlah orang yang memerintah, monarki, oligarki, dan demokrasi. Bisa kalian lihat di situ ciri-ciri negara kesatuan dan juga negara serikat. Bisa kalian baca ya. Kemudian perbedaan mendasar antara negara kesatuan dan negara serikat. Ada perbedaan mendasar antara negara kesatuan dengan negara serikat. Kalau negara federal atau negara serikat, bagian-bagian negara tersebut disebut negara bagian, sementara negara kesatuan bukan merupakan negara bagian. Bisa kalian baca selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaan antara negara monarki, oligarki, dan demokrasi. Nah, Indonesia di sini masuk dalam negara demokrasi. Kenapa? Karena Indonesia menekankan kepada apa? Kekuasaan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat bebas mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat. Cukup sekian dari saya. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.